Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview motor baru saya, yaitu Vespa S 150 tahun 2013. Di tahun 2013 ini Vespa Matic mengalami perubahan mesin, yaitu modelnya adalah mesin 3V. Yang sebelumnya mesin 2V IE, dan yang 2013 adalah mesin 3V. Nah, mesin ini katanya, saya belum tahu tentang Vespa, lebih halus dari mesin yang sebelumnya. Dan yang Vespa terbarukan adalah dengan mesin iGet. Yang Vespa S untuk yang terbaru cc-nya bukan 150 lagi, tapi 125 iGet. Oke, untuk pertama mari kita bahas untuk sektor bodinya ya. Untuk penampilannya seperti ini, Vespa S dengan lampu kotak ciri khas Vespa S, dan ini punya kembaran Vespa LX dengan lampu bulat dan berbagai perbedaan di beberapa sektornya. Nah, untuk penampilan yang depannya ini untuk Vespa S serba mengkotak, mulai dari lampu, kemudian spion, lampunya dibalut dengan chrome dengan frame berwarna chrome, kemudian spion juga berwarna chrome. Lanjut desain mengkotaknya sampai sini, ke dasinya ada juga garnish warna chrome. Kemudian ada ini di kisi-kisi untuk yang kembarannya Vespa LX, ininya bulat, lampu bulat, spion bulat. Kemudian turun ke bawah, untuk lampu sen masih bolam. Oh ya, untuk lampu atasnya, lampu utamanya masih bolam ya. Lampu sen juga masih bolam. Kemudian di sini untuk Vespa tuh, di sini ada detail tulisan Vespa ya, kelihatan tulisan Vespa. Ada detailnya. Kemudian turun ke bawah ke spakbor. Nah, di sini ada jengger. Apa sih bahasanya, jengger ya? Terus kemudian ada logo S. Ini item-item ini kayaknya tambahan ya, nggak tahu. Harusnya cuma chrome aja kayaknya. Yang tahu silahkan komen di bawah. Nah, oke, kemudian kita lihat untuk di apa aja yang ada di dashboardnya. Nah, untuk sini di dashboardnya ini Vespa S nih, untuk speedometernya yang paling beda sendiri ya. Ini ada kecepatannya untuk Vespa itu ada mil per hour, yang kecil warna putih itu, kemudian yang besar adalah kilometer per hour. Kemudian untuk odometernya masih menggunakan analog. Kemudian di sini ada indikasi bensin, juga masih analog. Kemudian untuk lampu-lampunya di sini ini ada jam, terus lampu sein. Kemudian ini check engine, oil pressure, sama indikasi lampu high beam. Nah, jadi untuk desain speedometer ini sangat khas. Ini bertahan sampai Vespa S 2019. Untuk Vespa S yang 2020 desainnya sudah sama seperti Vespa Sprint, Vespa LX, dan teman-temannya yang sudah menggunakan kombinasi antara analog dan juga digital. Nah, Vespa ini belum menggunakan auto headlamp on atau AHO, jadi ini masih ada saklarnya untuk lampu senja dan juga untuk lampu utamanya. Saklarnya di sini. Terus untuk ini ada starter, electric starter. Ini untuk high beam, low beam. Kemudian untuk lampu sein, dan yang bawah adalah klakson. Nah, kemudian turun ke bawah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Ini berbeda dengan Vespa yang lainnya. Yang Vespa lain menggunakan penyimpanan tertutup seperti Vespa PX atau Vespa klasik zaman dulu. Namun ini menggunakan penyimpanan terbuka. Ini hanya ada di Vespa S. Kemudian di sini juga terdapat untuk gantungan. Di sini
Nah, untuk dek bawah ini di sini bahannya plastik ya. Nah, kemudian di sini kayak Vespa zaman dulu yang nggak ada footstepnya, tapi footstep yang penumpang belakang berada di dek bawah sejajar dengan footstep untuk penumpang untuk pengemudinya. Nah, untuk kemudian di sektor belakang untuk bodi belakang seperti ini. Nah, salah satu faktor saya pilih Vespa S adalah untuk bodi belakangnya lekukannya masih ada klasiknya kayak Vespa zaman dulu, kayak Vespa yang kayak gitu, Corsa ya. Dan ini tepong belakangnya itu tidak sejajar dengan deknya, naik seperti itu. Kan kalau yang Sprint sama Primavera, tepongnya itu sama dek depan itu lurus sejajar dan menukik ke atas ini. Kalau ini masih ada unsur klasiknya. Kalau Vespa Matic yang awal-awal tahun 2000-an ada ET4 hampir mirip dengan ini, tapi itu lebih klasik lagi bentuknya dengan gaya membulat-bulat. Nah, untuk lampu belakang desainnya seperti ini, seperti Vespa tua ya. Kemudian untuk lampu sennya seperti ini, dan ini juga ada detailnya tulisan Vespa, masih menggunakan bolam. Dan ini kalau Vespa murnya ada di sini ya, tampak dari depan. Kemudian di belakang ada ini bezel atau pegangan, kemudian ini ada cover dengan tulisan Vespa S. Nah, untuk kaki-kaki depan untuk velg menggunakan ring 11. Velgnya menggunakan panjang 5 dengan bautnya juga 5. Terus dicat dengan warna hitam. Kalau yang Vespa LX catnya warna silver. Untuk profil ban depan menggunakan ban 110/70 ring 11. Dan bisa dilihat ini konstruksi suspensinya sama dengan Vespa klasik. Terus kemudian di sini sudah menggunakan disc brake dengan satu piston. Nah, di bagian belakang menggunakan suspensi hanya satu single. Kemudian ini ringnya lebih kecil ya, bisa dilihat ini lebih kecil, menggunakan ring 10 inch. Dan untuk profil ban belakang menggunakan 120/70 ring 10. Nah, ini ring kayak gini nih nggak enaknya kalau mau bersihin velg ya, sempit banget, apalagi dengan desain knalpot yang besar seperti ini, agak susah untuk membersihkan velg, apalagi yang di bagian sini ini sempit untuk membersihkannya. Nah, di sini juga terdapat ini ya, fender plastik di sini. Untuk joknya sendiri ini bukan jok aslinya ya, ini jok udah diganti karena jok yang sebelumnya katanya udah mulai jelek, dan ini udah diganti joknya, jok biasa, nggak ada garisnya seperti Vespa yang lainnya. Polos sekali ini joknya. Oke, mari kita lihat apa yang ada di balik joknya. Oh ya, ini untuk kuncinya bukan di bodi ya, melainkan langsung gabung tidak di joknya. Jadi kuncinya ikut terangkat, nggak kayak motor-motor lainnya. Nah, yang di balik jok ini adalah tempat penyimpanan yang lumayan besar, kayaknya helm halves masuk. Kemudian ini tangki bensinnya plastik ya, berukuran kapasitasnya 7 liter. Kemudian juga nah, di balik tempat penyimpanan ini adalah mesin. Jadi ini langsung bisa dilepas ya, tanpa ada pengait apapun, langsung dilepas, dan isinya adalah mesin seperti ini.
mesinnya kayak gini, 150 cc 3V. Nah, untuk sistem keamanannya atau kuncinya sendiri adalah sudah menggunakan kunci immobilizer. Bisa dilihat di sini nyala-nyala merah seperti ini jika sudah dikontak on. Nah, lampu yang merah ini akan mati sendiri. Nah, kuncinya ini ada dua kunci biru yang sebagai kunci standar untuk harian, kemudian ada juga kunci master yang warna coklat. Jadi pastikan kalau beli Vespa kuncinya lengkap ya, ada kunci biru dan kunci coklat, karena kalau kunci coklatnya hilang itu untuk membuatnya lagi rumit dan harganya mahal seperti itu. Nah, meskipun sudah immobilizer, tetap ya digunakan piranti keamanan lainnya, yaitu dengan ini. Ini bisa dilihat ada seperti besi kayak kalau di mobil kayak buat towing ya, tapi ini fungsinya adalah untuk diikatkan dengan rantai ke tiang ataupun ke benda-benda lainnya yang kokoh agar tidak diambil orang. Nah, ini bisa diikatkan di sini, mungkin terus dirantai ke velg atau di tempat-tempat lainnya. Itu untuk keamanannya. Nah, ini karena Vespa ya, untuk body-bodinya sendiri sasisnya monokok. Kemudian mulai dari sini, dari depan ke bawah sasis, kemudian tepong, ini satu kesatuan, semuanya bermaterial dari logam. Nah, kemudian untuk sini batok kepala, kemudian sini itu menggunakan plastik, dan juga untuk spoiler depan menggunakan plastik. Nah, sejauh ini kekurangannya adalah karena ini materialnya adalah dari logam dan juga dari sebagian dari plastik. Jadi ketika terjadi benturan antara ini sasis logam dan juga bodi plastiknya, ada suara seperti ini. Jadi kalau diinjek tuh ada suara benturan atau gesekan dari materialnya ini, dari sasisnya dan juga dari plastiknya. Begitu juga yang seperti yang ada di jok. Ini yang dari efek suara dari bagasinya. Kalau didudukin atau ada tekanan, ada gesekan dari tadi bagasi di dalamnya sama plat besinya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kuncinya ya, kuncinya kalau bisa dilihat kunci aslinya adalah di dalamnya ini. Ini kunci aslinya. Terus ini yang biru terang ini covernya. Nah, kunci aslinya ini memiliki kekurangannya, materialnya kurang bagus ya. Ini materialnya leather bahasa Jawa nih. Nah, kayak meleleh gitu. Bisa dilihat seperti ini. Ini saya kasih isolasi ya dalamnya, biar nggak lengket. Terus dikasih cover lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, itu kekurangannya. Jadi kreket-kreket ya suaranya, bodinya. Ada benturan antara plastik sama plat besinya. Kemudian di baknya itu juga suara kurang bagus. Nah, dan ini juga kalau yang ini kok juga kurang kokoh untuk batoknya ini. Jadi kalau di jalanan tidak halus, jalanan kasar, suaranya kayak ini gerobak gerutak gitu. Oke, untuk tambahan ini ada kekurangannya lagi. Suara mesinnya yang tidak halus seperti motor-motor atau skuter matic lainnya, yaitu suaranya kasar. Untuk 3V ini menurut saya kasar, dan katanya ini kan lebih halus dari mesin generasi sebelumnya yang 2V sama yang masih karburator.
Kita coba dengarkan. Oke, untuk terakhir kita walk around dulu. Kita lihat bentuknya secara keseluruhan. Nah, seperti ini penampakan Vespa S 150 3V. 3V itu artinya 3 valve atau 3 katup. Nah, seperti ini. Nah, untuk impresi berkendaranya akan ada di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you.